Selamat pagi untuk kita semua. Iya. Kita akan belajar pagi hari ini dari kitab Markus 10 ayat 17 sampai 27. Markus 10 ayat 17 sampai 27. Sudah kita dapat? Mari kita membacanya secara bergantian. Saya nanti yang ganjil, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari nanti yang genap. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Ya, mari kita melihat kertas warta kita di sini. Temanya sedih atau bahagia. Iya. Perasaan sedih dan bahagia adalah hal yang sering datang silih berganti dalam kehidupan kita. Ya, demikian ya. Semua kita tentu mendambakan kebahagiaan yang memberikan kepuasan bagi jiwa yang sifatnya bertahan lama. Iya, beda senang dengan bahagia ya. Kalau senang itu umumnya sifatnya sementara. Dan itu seringkali yang dipuaskan adalah tubuh kita. Misalkan ketika kita makan tempat yang enak kita rasa kita senang. Tapi setelah itu pulang dari rumah makan itu sudah berlalu begitu saja. Ataupun ketika kita mendapatkan satu hadiah, senang. Tapi sebentar. Iya, senang ini tadi adalah hal-hal yang memuaskan mungkin fisik kita, tapi itu sifatnya adalah sementara. Tapi bahagia ini adalah kepuasan di dalam jiwa ataupun roh yang sifatnya adalah kekal, sifatnya bertahan lama. Iya. Tuhan Sang Pencipta kita dari mulanya menginginkan agar kita berbahagia. Tetapi mungkin kita merasa apa yang Dia firmankan justru merugikan kita. Namun sesungguhnya yang Dia firmankan itu adalah agar kita berbahagia karena jiwa dan roh kita akan dipuaskan karenanya. Iya. Kita masuk ke pertanyaan pertama, siapakah orang yang datang kepada Yesus ini? Ini tutup mata pun kita udah bisa jawab ya. Karena nats ini sesuatu yang sangat-sangat sering. Itu mungkin kita baca secara pribadi, ataupun sudah sering dikhotbahkan dari depan ini, ataupun mungkin
dalam perkumpulan-perkumpulan tertentu yang mungkin kita hadiri. Kaum wanita, kaum bapak, pemuda, ya sangat sering. Iya, kita berharap dalam seringnya kita mendengar, biarlah hari ini Tuhan berbicara lagi bagi kita pribadi lepas pribadi. Ya, siapa orang yang datang kepada Yesus ini? Iya, di dalam judul, dalam nats yang lain dikatakan seorang muda, kaya. Kalau di dalam kitab Lukas dikatakan hartanya, di sini hartanya banyak. Kalau kitab Lukas dikatakan sangat kaya. Iya. Terus kayak mana lagi? Siapa lagi dia? Orang yang sangat baik ya. Dari apa yang dia katakan kepada Yesus bahwa dia tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak mengurangi hak orang, hormat dia sama orang tuanya. Jadi kalau kita lihat dari ukuran dunia ini kan baik ya. Atau mungkin dia ini agak dermawan juga kali ya. Artinya dia bisa saja menolong orang miskin, bisa saja tanggap untuk hal-hal apa yang kurang di dalam rumah ibadah. Ya, sehingga ada hal yang kurang dia lihat, dia langsung memperhatikan, bisa saja seperti itu karena dia kaya. Iya. Kalau dari sisi manusia apa yang kurang ya dalam dirinya ya? Kalau orang-orang kira-kira melihat sedemikian, kalau inilah salah satu jemaat kita. Gimana ini? Ini mungkin sudah menjadi idola ataupun mungkin menjadi figur yang yang orang salut. Ya, apa yang kurang? Dia baik. Artinya dia saleh. Dia rajin. Kalau nggak rajin mana mungkin kaya kan? Iya, kalau bermalas-malasan berharap kaya mana bisa? Makan pun bisa enggak? Kalau bermalas-malasan tidur-tiduran lalu berharap akan menjadi kaya, rajin saja pun belum tentu ya kan? Ini gak rajin lagi, berarti ini kan pasti rajin. Kerja keras, orang berjuang, muda, seorang pemimpin di dalam nats yang lain. Wah, kalau ini seorang pemuda di gereja ini kira-kira gimana ya? Mama-mama pun udah nawarkan diri nih jadi mertua ini. Bapak-bapak pun sudah membuka hati ini untuk menjadi mertua ya kan. Apalagi para gadis. Wah, ini sudah pada tebar pesona lah. Kan begitu ya? Iya. Apa yang kurang? Tapi ternyata dia menyadari ada yang kurang dalam dirinya ya. Dia kaya raya, banyak harta, masih muda, sudah menjadi pemimpin. Dan juga tadi dikatakan di sini, dia cukup saleh, baik, bisa saja dermawan, tetapi dia menyadari ada yang kurang. Yaitu apa? Tidak ada keyakinannya dia sudah mendapatkan hidup yang kekal. Siapa yang tahu soal hatinya tadi ya? Kalau dia tidak ungkapkan kepada Tuhan, orang gak tahu. Kalau ternyata di dalam hatinya dia menyadari ada sesuatu yang kurang. Ternyata hartanya yang banyak, rajinnya dalam beribadah, kesalehannya yang begitu besar, yang dia sudah perjuangkan dari masa muda, artinya masa kecil, ternyata itu tidak cukup meyakinkan dia, itu tidak cukup mengokohkan dalam hatinya bahwa hidup kekal itu sudah menjadi bagiannya. Iya, maka dia datang bertanya kepada Yesus. Dan dia tadi bertanya kepada Yesus sambil berlari-lari ya. Wah, artinya kan gak ada di sini kelihatan harga diri ya. Seorang muda kaya raya sudah menjadi pemimpin, dikenal oleh banyak orang, dipandang sebagai orang yang sangat baik dan mungkin dermawan, lari-lari. Oh ini kalau tadi sudah salutnya 80, tambah jadi 100 ya kan. Seorang muda yang kayak begini lari-lari datang sama Tuhan dan pertanyaannya lebih mengagumkan lagi. Apa yang harus kubuat Tuhan
supaya aku mendapatkan hidup yang kekal. Iya. Kalau kita pernah nggak nanya seperti ini dalam hati ya? Apa yang harus kubuat Tuhan? Supaya jelas ku tahu aku mendapatkan hidup kekal itu. Atau justru sebaliknya yang ada. Yaitu apa? Sudah merasa puas. Kenapa? Ya aku udah rajin gereja, apalagi? Ya aku kasih persembahan, apalagi? Iya kegiatan-kegiatan yang ada di tempat ibadah aku turuti, apalagi rupanya. Ya sudah bisa lah, kayak gini pun, iya kan, nggak pendeta aku bukan sintua, aku cuma jemaat biasa. Kalau udah seperti ini, ya sudahlah, udah pas kali tuh, gimana? Kalau di sini ada kita yang sudah merasa puas, sudah merasa udah jago kali lah ini. Apalagi kalau dilihat kepada jemaat yang lain, nah si anu itu gereja aja jarang. Itu kayak mana? Rokok aja nggak tinggal, aku nggak merokok, gitu ya kan? Aku nggak kelapa tua, ya kan? Aku berjuang untuk anak istriku, ya aku rajin dalam beribadah. Udah cukup lah ini semua, gitu. Tapi beda ya orang kaya ini tadi ya. Iya pasti ini nggak merokok ya, karena mungkin waktu itu juga nggak ada mungkin rokok ya, nggak berjudi ya pastilah. Mungkin waktu itu belum ada perjudian kali ya. Dan kalau dibilang lapo tua, ya apalagi ya kan, nggak ada itu semua, minum anggur nggak ada. Iya. Tapi kita lihat tadi di sini apa? Di dalam hidup yang seperti ini tadi, dia menyadari bahwa apa? Ada yang kurang. Dia menyadari hidup yang kekal itu nggak ada keyakinannya. Nggak ada sesuatu yang pasti dia tahu ini sudah kudapatkan. Ya kalau dibandingkan soal baiknya lah, kira-kira mana lebih baik kita atau dia ya? Iya. Inilah yang datang kepada Yesus ini. Dan tadi dia tanyakan apa? Di ayat yang ke-17 ini tadi bagian yang terakhirnya dia katakan, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Iya. Dia menyadari ya, di tengah semua hal yang sudah dia dapatkan, di tengah semua hal apa yang menjadi dambaan dunia ini sudah di dalam tangannya, dia sampai kepada kesadaran hidup yang kekal itulah yang aku butuhkan. Iya. Dan Yesus berkata tadi ya, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain Allah saja. Jadi kalau kau katakan aku baik, kenapa kau cuma panggil aku guru? Tetapi bukan kau panggil Tuhan, bukan kau panggil Allah. Iya. Dan di sini panggil tadi guru yang baik. Iya. Ketika Yesus katakan tentu kau tahu segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan kurangi hak orang, hormati ayah ibu. Dia bilang, sudah dari kecil, dari muda aku lakukan semuanya itu. Iya. Lalu apa dikatakan Yesus kepada dia? Kita melihat di ayat 21. Sama-sama kita membacanya dua-dua ya. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tuhan pandang katanya ya. Kalau dalam bahasa yang lain, artinya Tuhan melihat dan bagaimana Tuhan sangat mengasihi dia gitu ya. Tuhan sayang kepada dia. Dan kalau bahasa Karo dikatakan mekuah ate di bata. Ketika Tuhan lihat dia, Tuhan pandang dia. Ini Tuhan pandang berarti kayak mana ya? Tuhan melihat sampai kedalaman hatinya. Tuhan melihat sampai yang terjauh di dalam dirinya. Dan Tuhan mendapati
Satu lagi Tuhan katakan, yang kurang dalam dirimu, yang membuat kamu belum sampai kepada hidup yang kekal. Dikatakan apa? Jual semua hartamu. Mungkin dia dermawan, tetapi ternyata yang menjadi Tuhan dalam hidupnya, yang menjadi berhala dalam dirinya, yang menjadi nomor satu di dalam dirinya adalah apa? Hartanya. Maka ketika Tuhan menjawab pertanyaannya ini, dia sedih. Kenapa dia sedih? Harapannya maunya jangan tadi ini jawabannya ya. Harapannya apa? Kalau kita duga-duga lah ini ya. Kira-kira apa harapannya? Namanya menduga ya. Ih udah paten kali kau nakku. Gak ada orang kayak kau. Masih muda, udah pemimpin. Tapi kau sudah lakukan firman Tuhan ini dari muda. Dan kau cukup dermawan dan banyak kau perhatikan hal-hal di dalam bait Allah. Kau perhatikan juga. Iya. Keluargamu gitu ya, orang tuamu kau perhatikan. Udah pas kali, udah sempurna kau itu. Apakah itu tadi harapannya? Sudah pas. Kenapa dia kecewa? Karena tidak seperti harapannya jawaban Tuhan. Ketika Tuhan bilang, jual hartamu, kasih kepada orang miskin, kau akan punya harta di surga. Lalu kau datang kepadaku, ikut aku. Kecewa dia. Lalu apa? Sedih. Dan dia pergi meninggalkan Yesus. Di sini kita melihat bagaimana? Rupanya uang ini sudah menjadi sandarannya. Dia tidak bisa meyakini firman Tuhan itu. Ketika dibilang hartamu akan di surga, gak bisa dia lihat. Sesuatu yang dia gak bisa lihat, dia gak bisa percayai. Walaupun Tuhan yang berkata, hartamu akan pindah ke surga. Lalu kau ikut aku. Dia kecewa. Berarti apa? Uang ini, hartanya ini sudah menjadi berhalanya. Ini sudah menjadi sandarannya. Maka dari mana kita lihat ini sudah menjadi sandarannya? Yang terlihat ini sudah menjadi kekuatannya. Yang terlihat ini sudah menjadi pengharapannya. Yang terlihat ini sudah menjadi andalannya. Dari mana kita lihat? Dia lebih memilih hartanya daripada Tuhan. Dia menolak Yesus yang dia katakan guru yang baik. Dia pilih hartanya tadi. Iya. Jadi kalau kita lihat pemuda ini, ternyata di dalam kebaikan yang terlihat di hadapan manusia, ternyata mungkin entah ada banyak dia tolong sudah semua orang. Kalau sekedar menolong memberi persembahan, mungkin bagi dia tidak berat. Tapi ketika dibilang lepaskan itu, ini yang susah. Kenapa? Karena sudah menjadi sandarannya. Dia lebih memilih uangnya daripada memilih Tuhan yang dia katakan baik. Iya. Satu lagi Tuhan tadi bilang ya. Karena ini memang Tuhan lihat harta itu sudah menguasai hatinya. Sehingga apa? Tidak ada tempat bagi Tuhan di dalam hatinya. Satu lagi. Tapi yang satu ini membuat dia tidak mendapatkan hidup kekal. Karena yang satu ini membuat dia menolak Tuhan di dalam hidupnya. Jikalau begitu, apakah senada perkataannya dengan tindakan yang dia buat ketika dia berkata, guru yang baik? Kita mungkin di sini bukan hanya kita memanggil Yesus guru ya, tapi kita katakan apa? Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Baikkah Tuhan itu? Dibilang gak baik, gak berani. Dibilang baik, gimana?
Apakah memang baik? Ya. Kalau dia baik, berarti apa? Ada keyakinan kita, apa yang dia katakan itu pasti menguntungkan. Kalau dia baik, apa yang dia katakan itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Kan dia baik. Kalau dia baik, nggak mungkin dia merugikan kita. Kalau dia baik, nggak mungkin dia menghancurkan kita. Kalau dia baik, nggak mungkin dia merusak kita. Mari kita melihat kitab Roma. Roma 8. Roma 8 ayat 32. Sama-sama kita membaca Roma 8 ayat 32, dua ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Kalau anaknya pun dia tidak tahankan, kalau anaknya pun dia berikan, dia serahkan, bahkan dia relakan anaknya mati di kayu salib, adakah hal yang lain akan dia tahan jikalau itu mendatangkan yang baik bagi kita? Iya. Maka kalau orang muda ini tadi akhirnya dia memilih hartanya, dia menolak Tuhan yang mengasihi dia. Tapi dia pulang dengan kecewa, dia pulang dengan sedih. Iya. Bagaimana dengan kita ya? Adakah hal yang kita tanyakan kepada Tuhan, lalu setelah dia menjawab kita juga menjadi kecewa? Misalkan, Tuhan, ini kaitannya bukan dengan hidup yang kekal ya. Artinya kalau hidup yang kekal ini, apakah ini memang sungguh sudah menjadi bagian kita? Adakah hal di dalam diri kita yang Tuhan katakan lepaskan itu, maka engkau akan mendapatkan hidup yang kekal. Seorang muda pernah dia meyakini dalam hatinya bahwa apa? Game itulah yang membuat dia enggak sampai kepada Tuhan. Enggak mendapatkan hidup yang kekal. Waktu pertama ikut dalam Bible Camp, itu Tuhan berbicara jelas bagi dia. Dan di situ dia memilih enggak mau Tuhan. Karena bagi dia apa? Ini rugi. Dia enggak meyakini Tuhan baik. Ini kesenanganku. Maka waktu itu dia memilih enggak datang sama Tuhan. Hidupnya bukan makin baik. Karena apa? Game itu makin memperbudak dia. Sampai tidur pun sudah tersita. Camp berikutnya Tuhan berbicara lagi. Bahwa apa? Ini yang harus kau lepaskan. Dan disitulah dia akhirnya hatinya bulat. Karena melihat bagaimana Kristus memberikan dirinya mati tersalib untuk keselamatan dirinya. Dan bagaimana selama ini dia udah lihat dalam setahun ini yang dia rasa tadi sayang yaitu game justru menghancurkan dia. Menghabiskan uangnya, membuat jam tidurnya menjadi sedikit, membuat tubuhnya menjadi lelah. Dia lihat ini justru merusak dia. Lalu mengapa Yesus yang mati bagiku demi keselamatanku aku tolak? Maka dalam camp yang ini tadi dia menerima Tuhan. Dan benar ada kerelaan, aku tinggalkan ini Tuhan. Ya ada lagi satu yang berkata, kenapa selama ini gak datang kepada Tuhan? Gak jadi hidup yang kekal itu walaupun udah pernah dia berdoa kepada Tuhan. Minta ampun. Jauh di kedalaman hatinya sebenarnya Tuhan camp yang lalu Tuhan sudah berbicara. Yaitu apa? Teman-temannya. Bagi dia temannya itu adalah hal yang sangat berharga. Ada rupanya dalam hatinya seperti ini. Kalau nanti aku bertobat, nanti aku kehilangan teman. Karena dalam pikirannya, kalau aku nanti datang sama Tuhan, aku akan
teman-temanku akan memandang aku manusia aneh. Temanku akan berkata, kau aneh. Jadi kalau mereka akan melihat aku aneh, sok saleh, sok suci, label yang inilah dia gak siap. Maka camp tahun lalu dia gak datang. Tapi rupanya itu terus berbicara. Apakah kau mau meninggalkan temanmu? Apakah temanmu ini penting bagimu, perkataannya, pengakuannya. Dan ternyata tuh teman yang dia bela-belain selama setahun, teman-teman ini mengecewakan dia. Tidak memahami dia. Walaupun dia sudah merasa dirinya berbuat baik kepada temannya, tapi justru temannya ini tidak memahami apa yang baik yang dia buat. Itu menjadi pelajaran bagi dia. Sehingga ya waktu itu saya bilang, oke, mama papamu udah datang sama Tuhan. Aneh hidupnya. Enggak. Lalu mama papamu sudah datang kepada Tuhan. Apakah hidupnya itu membuat sesuatu yang bagimu rugi? Enggak. Jadi dari mana hati seperti itu? Kalau ternyata hidup mama papamu tidak aneh. Dan ternyata kamu senang hidup mereka seperti itu. Bersyukurlah. Ternyata dalam camp ini tadi ada ketetapan hatinya. Enggak penting lagi bagiku pengakuan temanku. Kalaupun nanti aku dipandang sebagai orang sok suci, sok saleh, karena nanti aku berbeda sikapku dari mereka, enggak masalah. Toh ternyata selama ini mereka enggak pahamnya apa yang kubuat kepada mereka. Toh mereka juga tidak perhitungkan dan juga tidak hargainya. Lalu Yesus yang memberi dirinya mati untukku ini akan tetap aku tolak. Maka camp kali ini dia bilang, aku tinggalkan ini, gak penting bagiku. Asal ku dapatkan Tuhan. Maka jadi. Iya. Kalau kita apa yang Tuhan suruh, lepaskan. Adakah sesuatu yang Tuhan katakan kepada kita? Tinggal satu lagi anakku. Lepaskan ini. Supaya kau mendapatkan hidup yang kekal. Iya. Atau adakah, ini Billy Graham sendiri, kemarin kan dibawa tokoh tentang Billy Graham ya, di anak Sil B. Waktu itu Billy Graham datang dalam pertobatan kepada Tuhan. Sungguh-sungguh dia mau meninggalkan, artinya pengakuan-pengakuan teman-temannya untuk datang kepada Tuhan mendapatkan hidup yang kekal. Setelah dia terima Tuhan, pulang ke rumah dari KKR itu, berhari-hari dia nggak ada sukacitanya. Dia bilang kepada mamanya, Ma, aku udah datang loh kepada Tuhan. Tapi kenapa ya, kok aku kayaknya gak sukacita ya? Mamanya jawab begini, berarti ada hal yang mungkin kamu tidak mau lepas ketika Tuhan katakan itu lepaskan. Dia sendiri memang gak menyadari. Ya, waktu itu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa? Yang Tuhan suruh lepas, namun aku gak lepaskan. Waktu itu Tuhan berkata pacarnya. Iya. Dia memang gampang jatuh cinta sama wanita ya. Tapi wanita yang kali ini memang benar-benar dia jatuh cinta gitu. Bisa Billy Graham ini tiap hari beda cewek yang dia sukai. Sampai kan mamanya ini seperti sahabat bagi dia. Jadi dia suka cerita, Ma aku suka sama cewek ini. Besok udah beda lagi. Besok udah beda lagi. Tapi cewek yang ini memang berbeda. Sampai-sampai adiknya udah dalam hatinya gini. Udah bosan aku ceritamu itu aja sama mama. Tapi teman yang kali ini memang punya spesial dalam hatinya. Waktu itu ketika dia ikut KKR Mordekai itu. Kan di situ dia bertobat si Billy Graham ini. Tapi pacarnya ini enggak. Dan pacarnya ini merasa khotbah Mordekai ini terlalu tajam, terlalu keras, terlalu menyakitkan, dan terlalu terus terang. Karena apa? Karena dia seperti hidupnya ditelanjangi. Dan dia gak sor. Setelah hari pertama dia hadir KKR Mordekai ini, dia memilih gak datang lagi. Billy Graham pun bujuk gak mau lagi. Jadi waktu itu Tuhan bilang, apakah kamu mau mempertahankan perempuan yang menolak aku? Apakah kamu mau bela-belai wanita yang
nggak mau memilih aku. Di mana nanti persamaanmu? Di situ memang ketika Tuhan berbicara demikian ke dalam hatinya, ketika dia tahu Tuhan mengasihi dia, dalam hati yang hancur ya dia bilang, Tuhan aku mau melepas wanita ini. Kalau ini memang Tuhan katakan. Dalam kehancuran hati dia lepaskan. Dan memang benar-benar waktu itu penuhlah sukacitanya. Iya, jadi apakah ada juga hal seperti itu? Ini kaitannya mungkin bukan soal lagi hidup kekal. Tapi soal kelanjutan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Soal kelanjutan rencana Tuhan yang Tuhan mau teruskan dalam hidup kita. Ternyata ada yang menghalangi. Kalau Billy Graham ini tadi apa? Wanita. Dan yang kedua, waktu itu diceritakan dia masuk seminari bertemu dengan orang bertobat, perempuan yang mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mereka bersama menjalin hubungan dan sudah ada dalam keseriusan untuk masuk ke dalam jenjang pernikahan. Tapi di tengah jalan perempuan ini akhirnya meyakini bahwa bukan Billy Graham. Tuhan yang tetapkan menjadi akan dia tolong. Perempuan ini ngomong terus terang, aku gak bisa lanjutkan pertemanan ini. Karena bukan engkau yang Tuhan katakan. Ini sampai berguling-guling dia di lantai. Kedua kalinya dia hancur karena wanita. Selama ini wanita yang hancur karena dia ya. Berguling-guling sampai gak ada lagi semangatnya. Sampai pada akhirnya Tuhan berbicara lagi. Dan dia berkata lagi dalam hatinya, Tuhan masakan untuk wanita, aku kecewa seperti ini lagi. Maka dia bilang, untuk kedepannya pun Tuhan, tidak akan ada yang aku tahan jikalau itu Tuhan minta. Karena yang kemarin aku sepertinya menganggap ini adalah berharga. Tapi ternyata setelah dia lepas ada sukacita yang penuh. Maka dia katakan, untuk yang ini pun aku tidak mau ditipu oleh iblis. Kalau memang dia meyakini bukan aku, ya aku lepaskan. Tuhan, apapun yang kau mau ke depan, aku serahkan. Dan memang sejak saat itu, Tuhan semakin leluasa bekerja dalam hidupnya. Bahkan memakai dia terus untuk melayani Tuhan. Ada satu dalam diri Billy Graham ini yang terus ada. Aku mau, aku mau. Itu yang makin ada dalam dirinya. Setelah dari wanita yang dia kasih ini, dengan rela dia lepaskan. Hati lenyap makin lembut. Aku mau, aku mau. Walaupun dia menyadari itu sulit, tapi karena Tuhan yang katakan dia mau. Iya. Jadi kalau kita, apa ya Tuhan katakan? Apakah sehubungan dengan mendapatkan hidup yang kekal ini, ada yang Tuhan suruh tinggalkan itu? Atau sehubungan dengan kelanjutan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita ke depan, adakah yang Tuhan katakan, lepaskan itu? Apa yang Tuhan suruh? Apa yang menjadi berhala dalam hati kita? Apakah semuanya rancangan-rancangan kita? Sehingga apapun itu kita dengan kekuatan kita, sehingga apa-apa, ya kayak gini nanti kuat bisanya ini, oh krediti ini bisanya ini, krediti ini bisanya ini. Apakah hal ini yang membuat sehingga tidak bisa Tuhan itu makin bekerja jauh dalam hidup kita? Atau apa? Ataukah pacar tadi? Apa yang Tuhan suruh untuk ditinggalkan? Atau hobi-hobi tertentu kita, kesenangan-kesenangan tertentu kita yang Tuhan lihat ini menghalangi kita untuk semakin Tuhan bekerja lebih jauh lagi. Apakah pekerjaan kita? Ya kalau kerja di kantor malah dia senang kalau libur ya. Yang seringkali ini yang pengusaha ini. Udah kerja 10 jam pun karena dia manajernya tambah lagi ya gitu ya kan. Supaya makin tambah omset ini. Sehingga ada banyak yang rusak. Apa ya? Iya, saya tidak tahu. Kiranya Roh Kudus masing-masing berbicara kepada kita. Apakah handphone itu? Apakah tontonan-tontonan itu? Saya tidak tahu. Iya. Ataukah rokok itu? Iya. Sehingga ini membuat kita gak makin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan.
Mari kita melihat pertanyaan yang ketiga. Apakah yang Yesus katakan tentang orang kaya ini kepada murid-muridnya? Bukan jadi bagi ya. Apa yang Yesus katakan kepada orang kaya ini kepada murid-muridnya? Di sini Yesus berkata, lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan juga dikatakan di ayat yang 25, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada yang berkata bahwa lubang jarum ini seperti memang ada di Israel itu pintu yang dikatakan lubang jarum, untuk masuk ke dalam itu harus tunduk. Tapi harus merunduk gitu. Unta pun bisa masuk kalau merunduk katanya. Tapi kalau orang kaya kan ini dalam kesombongan gak bisa. Apakah memang itu atau memang sebenarnya yang Tuhan maksudkan ya lubang jarum beneran? Iya. Tapi Tuhan katakan alangkah sukarnya orang kaya yang beruang untuk masuk kerajaan Allah. Jadi kalau begitu, apakah orang kaya ini memang bukan bagiannya kerajaan Allah, begitu? Bukan. Tapi kita melihat ternyata daya tarik uang ini luar biasa. Kekuatan uang ini ternyata luar biasa. Itu bukan hanya menguasai hati yang mungkin orang kaya, hati orang miskin pun bisanya dikuasai uang. Iya. Jadi di sini kita melihat keinginan akan kaya. Iya, keinginan untuk beruang ini bisa menjadi penghalang kita mendapatkan hidup yang kekal. Maka bukan berarti orang kaya itu susah. Karena kita lihat Sakeus datang sama Tuhan, Abraham datang sama Tuhan, Lewi pemungut cukai datang kepada Tuhan, Lydia datang kepada Tuhan. Ini kan orang-orang kaya. Maka puji Tuhannya kita melihat di ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Iya. Jadi kalau kita melihat ada hal yang mengikat kita, di mana kita sendiri pun menyadari ikatan ini begitu kuat. Bagi Allah tidak ada yang mungkin. Dia sanggup melepaskan kita. Bagian kita apa? Berarti berseru. Bukankah anak remaja yang tahun lalu itu menganggap game nomor 1? Sehingga tahun lalu dia lebih memilih gamenya daripada Tuhan. Tapi tahun ini dia menyerahkan dirinya untuk ikut Tuhan dan melepaskan game. Berarti kan dia merenungkan selama setahun ini kan? Bukankah yang tadinya ini bagi dia pengakuan teman adalah penting. Sehingga tahun lalu dia gak datang kepada Tuhan. Tahun ini dia rela melepaskan temannya, apapun nanti tanggapan mereka. Kalau nanti ketika dia berbeda, dia dijauhi, dia siap untuk datang kepada Tuhan. Iya. Tidak ada yang mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Seperti apapun ikatan itu dalam diri kita, berarti apa? Tinggal kita berseru, tinggal kita katakan, Tuhan tolong aku. Tuhan lepaskan aku. Tuhan kasihani aku. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Karena murid-murid tadi kan udah bingung ya, sampai mereka resah. Jadi kalau gini siapa lagi nanti yang masuk surga? Kan gitu ya. Iya. Baiklah, kita masuk kepada aplikasi. Apakah saudara berbahagia? Iya. Di manakah letak kebahagiaan sejati yang sesungguhnya? Ya bisa saja ada kebahagiaan yang bisa kita dapatkan di dunia ini yang juga bisa bertahan agak lama. Tapi yang akan bisa sampai kepada nilainya kekal, yaitu dari siapa? Itu dari Tuhan. Maka yang pertama mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, sungguhkah Tuhan itu baik bagi kita? Jikalau dia tidak menyayangkan anaknya sendiri untuk mati, menebus kita dari dosa, apakah dia akan tahan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita?
Jikalau anaknya pun dia relakan, apakah ada hal yang akan dia tahan? Jikalau itu mendatangkan yang baik bagi kita. Maka sungguhkah Allah itu baik bagi kita? Apakah kita melihat dia baik? Dan kalau hari ini dia suruh kita untuk melepas satu hal, supaya kita mendapatkan hidup yang kekal, apakah kebaikan yang dia sudah nyatakan, yang dia sudah tunjukkan di dalam diri anaknya yang berkorban itu, ini yang membuat kita akhirnya rela melepas apa yang Tuhan suruh untuk dilepas itu? Betapa kecewa yang akan datang dan sedih jikalau demi sesuatu kita akan menolak Tuhan yang baik ini. Adakah hal yang Tuhan katakan bagi kita supaya aku bisa lanjut lebih leluasa dalam hidupmu, supaya aku makin bisa bekerja lebih besar lagi dalam hidupmu? Adakah hal yang Tuhan suruh untuk kita lepaskan? Mari kita lihat ayat di bawah ini, Lukas 11 ayat 28. Sama-sama kita membacanya. Dua ya. Tetapi ia berkata, yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Mari kita berdoa.